Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairotunisa dari Universitas Pamulang, Fakultas Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Sastra Populer dengan judul Sejarah Kemunculan Sastra Populer. Pengertian sastra populer. Sastra populer disebut juga sebagai sastra pop atau juga dikenal sebagai novel picisan, yang merupakan karya sastra yang banyak memakai bahasa sehari-hari dalam penulisan karyanya. Pengertian sastra populer tidak hanya dapat dipahami secara umum saja, tapi juga dapat dipahami dari pengertian yang dijelaskan oleh para ahli. Nah, di sini menurut Budi Dharma, sastra populer itu sebagai gambaran sosial yang realis harfiah. Budi Dharma juga menuliskan bahwa karya ini merupakan karya sastra yang sifatnya menghibur, sebagai pelarian saat bosan dan rutinitas atau dari masalah yang sedang dialami. Sedangkan menurut Nurgiantoro, sastra populer merupakan jenis karya sastra yang populer, terutama bagi kalangan remaja. Hal ini disebabkan karena banyak sastra populer tidak mengangkat masalah sehari-hari yang rumit. Jika sastra populer menampilkan tema yang berat, maka hal ini akan membuat sastra menjadi serius, bukan lagi dianggap sebagai sastra populer. Selanjutnya ada sejarah kemunculan sastra populer. Dalam sejarah sastra Indonesia, fenomena sastra populer mulai dikenal pada tahun 1980-an. Pada saat itu, karya sastra ditulis pengarang Cina Melayu dalam bahasa Melayu kasar. Konsumen bacaan jenis ini populer di kalangan tertentu. Pada tahun 1930-an, banyak muncul karya sastra populer yang disebut sebagai roman picisan. Nah, yang dimaksud murahan di sini adalah bacaan yang mudah dipahami oleh siapa saja, tidak membutuhkan pemikiran yang mendalam untuk memahaminya. Karena anggapan itu, sastra populer seringkali tidak mendapat perhatian yang cukup serius dari para peneliti sastra, karena adanya anggapan bahwa sastra jenis ini tidak layak diteliti, karena dianggap signifikan. Namun, seiring berkembangnya zaman, sastra populer mulai banyak ditemui. Meskipun pada masa kolonial Jepang, perkembangannya surut akibat adanya pergolakan politik, setelah kemerdekaan, barulah sastra populer mulai dikenal luas sampai pada tahun 1990 sampai 2000-an. Di saat karya-karya baru bergenre populer bermunculan dan mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat. Sastra populer mulai dikenal pada masa pemerintahan Hindia Belanda di abad 19. Pada zaman itu, sastra jenis itu bertemakan cerita tentang kehidupan para nyai, cerita-cerita gaib, dan cerita percintaan yang tidak jarang dibumbui seks. Jenis bacaan tersebut ditulis baik oleh orang Cina Melayu maupun pribumi. Karya pertama yang mengawali bangkitnya sastra populer di masa ini salah satunya berjudul Sobat Anak-anak, karya Lim Kim Hock. Bacaan ini dianggap hanya menampilkan cerita yang ringan dengan tujuan untuk menghibur. Namun, tidak jarang pula para pengarang sastra jenis ini menyelipkan ideologi tertentu. Contohnya pada fiksi yang ditulis oleh R.M. Tirti Adi Sudarjo yang memiliki kandungan paham komunis. Pada tahun 1930-an, gejala karya sastra populer semakin menghangat dengan adanya terbitan roman Medan, yang kemudian dianggap sebagai roman picisan. Bacaan tersebut dikatakan murahan karena dalam isinya tidak mengandung kontemplasi yang serius, stereotip, dan dalam beberapa hal relatif mengeksploitasi teks. Pada zaman pendudukan Jepang 1942 sampai 1949, karya sastra populer
populer mulai surut karena kondisi yang sedang penuh dengan pergolakan politik dan sosial. Baru pada masa kemerdekaan 1950 sampai 1968 muncul novel-novel dan cerpen-cerpen dengan cerita yang didominasi oleh tema percintaan dan roman detektif. Pada tahun 1970-an bermunculan bacaan-bacaan yang dianggap populer seperti karya Abdullah Harahap yang terkenal, misalnya Musim Cinta Setelah Berlalu, Edi D. Iskandar dari Teguh Esa. Di sini sudah banyak contoh-contohnya. Nah, pada tahun-tahun ini sastra populer mengalami pergeseran dari ciri sebelumnya. Sastra populer pada masa ini banyak ditulis kaum perempuan. Cerita-cerita yang mendominasi masa ini adalah masalah seputar rumah tangga dan keluarga. Pada tahun 2000-an, sastra populer kembali berkembang dan beberapa karya sastra populer yang fenomenal kembali menduduki penjualan terbaik. Berbagai predikat dimunculkan dari penerbitan untuk memperkuat segmen pembaca. Sebutlah istilah ciklit yang ditunjukkan untuk penggemar fiksi bertemakan percintaan perempuan dewasa. Tenlit untuk kalangan pembaca remaja, atau fiksi Islami khusus untuk pembaca Muslim dengan tema dan nuansa religius yang kental. Beberapa karya dan penulis itu adalah Andre Hirata dengan tetraloginya dengan judul novelnya Laskar Pelangi, Sang Pemimpin. Ada Habibur Rahman. Judul novelnya yang sangat terkenal itu ada Ayat-Ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, dan Di Atas Sajadah Cinta. Atau penulis remaja Rahmania. Nah, selanjutnya di periode pasca Orde Baru yang sering disebut era reformasi, berkembang pesat karya-karya sastra populer dengan motif-motif keagamaan atau yang diistilahkan moh. Irfan Hidayatullah sebagai ispolit Islam populer literatur. Jenis ini telah dirintis sejak sebelum reformasi. Berkembang pula novel dan cerpen-cerpen remaja yang menceritakan perempuan kosmopolitan dengan keseharian kehidupan perkotaan. Dalam karya-karya ciklit dan tenlit ini, jenis-jenis cerita yang ada pada era sebelumnya memang masih berkembang, sekalipun tidak mendominasi. Di satu sisi, sastra populer dibaca oleh masyarakat yang lebih banyak dibandingkan dengan sastra elit. Di sisi lain, sastra tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat dibandingkan dengan sastra elit yang membutuhkan pemahaman ekstra secara akademis. Sebagai sebuah arena perjuangan, sastra populer lebih menyentuh masyarakat banyak daripada sastra elit. Karena kekuatan massal membentuk jaringan yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan demikian, sastra populer lebih memiliki arena kekuatan yang lebih luas untuk mendekonstruksi gaya hidup masyarakat pembacanya. Dalam kondisi tertentu, pengarang sastra populer tidak memiliki wewenang dalam keberadaannya, sangat ditentukan oleh selera masyarakat pembacanya, sehingga pengarang sastra populer harus tunduk pada formula-formula yang digemari masyarakat. Seringkali pengarang sastra populer berkarya atas dasar pesanan penerbit yang harus menyesuaikan dengan formula yang sedang digemari oleh masyarakat pembacanya. Dalam kondisi demikian, pengarang sastra populer lebih mengutamakan konvensi daripada inovasi yang merupakan ciri khas sastra adihulung, sehingga pengarang sastra populer sangat tergantung pada sistem produksi konsumsi yang ditentukan oleh penerbit dan masyarakat pembacanya.
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sastra populer. Pertama ada puisi. Puisi bukan hanya merupakan jenis karya sastra lama saja, tapi juga merupakan jenis karya sastra populer. Dalam sastra, puisi adalah karya sastra yang disusun sedemikian rupa dengan penggunaan bahasa yang indah serta terkait sebagai aturan sehingga menghasilkan karya sastra yang indah. Kedua, di sini ada novel. Jenis karya sastra populer yang terkenal adalah novel yang menceritakan tentang sebuah kisah kehidupan manusia. Kisah kehidupan manusia yang diceritakan dalam novel ini tergantung dengan tema yang dituliskan oleh seorang novelis. Pada novel karya sastra populer biasanya akan berisi tentang kehidupan seorang yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menyusun sebuah novel, penting sekali memberikan unsur kebahasaan di dalam novel itu sendiri. Ketiga, ada cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra yang isinya hanya sekitar 10.000 kata dan sifatnya lebih fiktif. Batasan jumlah kata pada cerpen mempengaruhi struktur dari cerpen itu sendiri. Biasanya cerpen dibuat menjadi cerita yang padat sehingga ceritanya cenderung langsung menuju inti cerita dan hanya berfokus pada satu konflik atau permasalahan cerita. Keempat, drama. Karya sastra populer dalam bentuk drama dihadirkan dalam bentuk pertunjukan teater atau pementasan panggung. Pementasan drama ini adalah cerita tokoh yang diceritakan dalam bentuk dialog oleh pemainnya. Perbedaan drama dengan karya sastra populer yang lainnya adalah drama sifatnya yang sementara. Hal ini disebabkan karena naskah yang digunakan untuk drama memang ditulis khusus untuk pementasan. Yang terakhir ada prosa. Banyak yang mengatakan kalau prosa memiliki kemiripan dengan puisi. Namun sebenarnya prosa berbeda dengan puisi. Prosa merupakan karya sastra yang bentuknya seperti narasi, yang berisi monolog maupun dialog yang dekat dengan kehidupan. Baik, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.